Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar organisasi berkas langsung. Organisasi berkas langsung. Organisasi file langsung sering disebut dengan random access file yang digunakan untuk menyusun rekod sedemikian hingga berubah setiap rekod konstan atau satu, sehingga key atau kunci rekaman merujuk ke alamat rekod. Rekaman disimpan tidak secara beruntun, namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh rekaman tersebut. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi misalnya ini ada rekod, ini ada rekod 1 sampai 9 ya. 9. Kemudian kita mengisi data. Misalnya kita input data yang pertama itu key-nya 2. Itu misalnya ini nomor barang, misalnya nomor barang 2 di input. Nah, waktu nyimpen ini disimpan di alamat ini 2, letakkan di 2 ya. Kemudian kalau yang ini, yang berikutnya kita input barang nomor 4, maka dia akan simpan di rekod ke 4, 5 ke 5, 7 ke 7, 8 ke 8, begitu. Jadi dia menempati rekod berdasarkan ininya, key-nya ini ya. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya Anda langsung input 1000, otomatis dia akan loncat ke rekod 1000 gitu. Nah, keuntungannya kita tidak perlu mengakses semua rekod master file, cukup mengakses langsung rekod yang dikehendaki. Rekod dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua rekod. Nah, keuntungan dari berkas relatif ini adalah kemampuan mengakses rekod secara langsung. Sebuah rekod dapat di retrieve, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mengaruhi rekod lain dalam berkas yang sama. Jadi maksudnya gini, misalnya tadi kita input kodenya 4, akan disimpan di rekod nomor 4. Nah, kalau baca ya tinggal masukkan kodenya, kode barang 4, enter. Nah, dicari rekod yang keempat, kemudian ditampilkan. Nah, entah itu mau edit atau hapus tinggal dilakukan. Jadi di rekod tersebut. Jadi begitu. Misalnya gini, kalau ngapus tinggal ngosongkannya aja, disimpan dalam bentuk kosong gitu di rekod tersebut. Kalau edit ya tinggal ngupdate datanya, misalnya diganti namanya apa gitu misalnya, terus disimpan lagi di tempat yang sama di rekod keempat tadi, plug gitu ya. Jadi tidak usah nyimpan rekod yang lain, kayak seperti sekuensial kan harus nyimpan di rekod yang lain. Nah, yang lain disimpan juga. Ini tidak hanya khusus di situ ya. Nah, ini contoh tabel mahasiswa. Ini kuncinya, ini ruang alamat. Jadi kuncinya ini sebanyak ruang alamatnya ya. Misalnya gini, meskipun universitas memiliki ribuan mahasiswa, pastilah ada beberapa nomor mahasiswa yang kosong karena beberapa alasan, misalnya sudah lulus, mengundurkan diri, DO, dan lain-lain, sehingga tidak semua ruang dimanfaatkan. Nah, jadi maksudnya gini, misalnya kita ini masukkan mahasiswanya lulus 1, nanti kita rubah dari string 01 menjadi 1, dia di rekod disimpan rekod nomor 1. Kemudian kita nyimpen lagi di 500 ya, maka dia simpan di 500 misalnya. Atau nyimpan di 1000, dia akan masuk di 1000. Nah, di sela-sela yang tadi itu adalah ruang yang kosong gitu ya. Jadi kosong, tidak terisi gitu. Nah, jadi kita harus menyediakan ruang atau rekod sebanyak yang diinputkan tadi ya. Walaupun aslinya masih banyak kosong, tapi kita menyediakannya dengan ruang sebanyak yang diinputkan tadi. Maksimalnya berapa yang diinputkan tadi. Kalau 1000 dia akan mencapai rekod 1000 gitu.
kerugian ya. Dengan menerjemahkan langsung dari kunci rekaman ke alamat rekaman, maka akan berlaku suatu hubungan korespondensi satu-satu antara kunci dengan alamat rekaman. Hal ini menyebabkan harus disediakan ruang yang sangat besar untuk menampung setiap kemungkinan nilai kunci yang ada. Selain itu, dari cara korespondensi satu-satu juga akan mengakibatkan banyaknya pemborosan ruang penyimpan atau terjadi banyak alamat yang tidak dipergunakan atau alias kosong. Begitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini 1, 2, ini kosong, ini ada nilainya, ini kosong ya. Seperti itu. Ya. Sampai akhir rekod. Nah, jadi kita menyediakan ruang sampai akhir rekod ini. Walaupun di sini masih kosong-kosong gitu ya. Ini letaknya berdasarkan ininya. Jadi ini kita rubah, kita value-kan, kita rubah jadi angka. Kalau 01 kita jadi angka jadi 1, maka disimpan di 1. 05 dirubah jadi angka jadi yang ke-5, begitu dan seterusnya. Nah, proses. Pada waktu sebuah rekod ditulis ke dalam berkas relatif, fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai G dari rekod menjadi address di mana rekod tersebut disimpan. Bila begitu pula pada waktu akan meretrieve membaca rekod dengan nilai G tertentu, fungsi pemetaan R digunakan terhadap nilai G tersebut untuk menerjemahkan nilai G itu menjadi sebuah address dalam penyimpanan sekunder di mana rekod tersebut ditemukan. Nah, seperti ini. Koresponden satu-satu. Jadi kunci rekaman ini alamat, ruang alamat pada berkas. Jadi koresponden ya satu-satu. Ini menunjukkan ini, gitu ya. Dikarenakan banyak ruang alamat yang tidak dipergunakan atau kosong, maka perlu dilakukan eliminasi ruang-ruang kosong sehingga diperoleh ruang kunci lebih besar dari ruang alamat. Nah, gitu. Kunci rekaman ini ruang alamat pada berkas. Koresponden N/1. Sebagai konsekuensinya diperlukan suatu fungsi untuk memetakan atau konversi cakupan nilai kunci yang lebih luas ke dalam cakupan nilai alamat yang lebih sempit. Fungsi ini disebut dengan fungsi hash. Nah, fungsi hash yaitu suatu fungsi untuk memetakan cakupan nilai kunci yang lebih luas ke dalam cakupan yang lebih sempit nilai alamat. Jadi fungsi hashnya seperti ini, fungsi hash kemungkinan alamat atau G, kemudian menunjukkan alamatnya. Keluaran dari proses hashing bukan lagi alamat yang unik, melainkan kemungkinan ya, kemungkinan alamat bagi kunci yang dihash. Jadi kemungkinan alamat untuk menempatkan alamat yang diperoleh dari fungsi hash disebut home address. Dengan untuk rekaman tersebut tidak ada batasan mengenai bentuk fungsi yang akan memetakan kunci ke cakupan alamat. Diharapkan fungsi hash menghasilkan kemungkinan alamat yang pertama mampu mendistribusi kunci secara merata ke dalam cakupan alamat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kolisi atau tabrakan. Kolisi terjadi bila hasil hashing dua kunci rekaman yang berbeda menunjuk ke alamat yang persis sama. Dapat dieksekusi dengan efisien. Hal tersebut dimaksudkan agar waktu pembacaan dapat ditekan seminimal mungkin. Fungsi hashing dapat dipandang dari dua aspek, yaitu fungsi hash itu sendiri, metode untuk meresolusi kolisi. Mekanisme resolusi kolisi ya, diperlukan untuk mengatasi terjadinya jumlah rekaman yang dikonversikan ke suatu lokasi melebihi kapasitasnya. Dalam bahasan ini diasumsikan bahwa satu lokasi memiliki kapasitas satu rekaman. Nah, ini adalah beberapa fungsi hash ya. Hashing dengan kunci modulus N, hashing dengan kunci modulus P, hashing dengan pemotongan, hashing dengan lipatan, hashing dengan pergeseran,
dengan perkuadratan dan Hessian dengan konversi tradik. Nah, ini sekarang Hessian dengan kunci modulus n. Misalnya F kunci sama dengan kunci mut dari n. N sebagai ukuran tabel atau berkas. Ini maksudnya maksimal rekodnya berapa. Hasil fungsi modulus adalah sisa pembagian kunci oleh n. Keuntungan fungsi ini hanya menghasilkan nilai dalam rentang ruang alamat 0 sampai dengan n-1. Sebagai contoh adalah untuk n sama dengan 12, maka 30 mod n sama dengan 6, itu diperoleh dari 30 dibagi 12 menghasilkan 2 dengan sisa 6. Nah, jadi yang kita pakai adalah sisanya ini. 40 mod n sama dengan 4 itu diperoleh dari 40 dibagi 12 menghasilkan 3 dengan sisa 4 begitu. Nah, kemudian Hessian dengan kunci modulus P. F kunci sama dengan kunci mut P. Fungsi Hessian kunci mut P merupakan variasi fungsi modulus n. P sebagai bilangan prima terkecil yang lebih besar atau sama dengan n. Nah, P ini kemudian menjadi ukuran tabel baru yang menggantikan n. Contoh untuk n 12, maka P nya adalah 13. Jadi bilangan primanya yang lebih besar dari 12 adalah 13. Nah, 30 mod n sama dengan 4 ini diperoleh dari 30 dibagi 13 menghasilkan 2, sisanya 4 ya. 40 dibagi mod n sama dengan 1 diperoleh dari 40 ya, 40 dibagi 13 menghasilkan 3 dengan sisa 1 gitu. Hessian dan pemotongan. Home address dicari dengan memotong nilai kunci ke jumlah digit tertentu yang lebih pendek. Contohnya, nilai NIP dengan yang tadinya 9 digit dipotong menjadi hanya 3 digit dengan mengambil 3 nomor terakhir. Nah, misalnya ini NIP-nya ini 13 23 12 090 ya, atau dibaca 13 23 12 090 akan menjadi home address 090 atau 90. Jadi kita potong segini. Nah, jadi yang semula itu dia menempati rekod sekian ya, berapa ini, 132.312, yaitu ini juta 312.090. Nah, sekarang hanya menempati rekod 90 ya. Jadi kan akan memperpendek jumlah datanya gitu. Jadi kalau ini kan banyak rekod. Nah, sekarang tinggal segini gitu. Nah, Hessian dengan lipatan. Fungsi ini melipat digit pada batas yang ditentukan berdasarkan kondisi digit awal dan digit yang akan dihasilkan. Misalnya gini, penjumlahan dari susunan tersebut adalah misalnya ini gini ya, ada berapa digit ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Nah, ini kita misalnya kita kasih panjang digitnya kita rubah menjadi 3 digit misalnya, maka ini akan kita lipat ya. Jadi lipat ke yang kanan, dilipat ke tengah, yang kiri kita lipat ke tengah juga, jadi gini. Nah, jadi ini jadinya ini kita lipat kan, ini kan ditekuk ke tengah, maka ini yang di depan, jadi 385, kemudian ini tetap, kemudian ini 421. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, jika penjumlahan dilakukan dengan mengabaikan carry atau buang lebihnya,
maka diperoleh alamat 672. Jadi kalau dijumlahkan misalnya kalau penjumlahan itu kalau lebih dari 10 kan nyimpen kan. Nah, simpannya itu tidak dipakai. Nah, jadi seperti ini. Sedang dengan menggunakan carry menghasilkan 782. Jadi begitu. Kalau lebihnya itu dipakai jadi seperti ini, kalau tidak dipakai seperti ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian pergeseran. Hashing dengan penggeseran memiliki proses yang serupa dengan hashing lipatan. Bedanya setelah ditentukan batasan. Digit asli dipotong kemudian digeser dan dihitung hasil jumlahnya. Nah, kalau pergeseran itu urutan ini tetap. Ya, ini 583 tetap 583. Ini 976, ini 124. Nah, ini. Kalau tanpa carry, tanpa menggunakan sisa, jumlahnya ini 573. Kalau menggunakan carry diperoleh 683 gitu. Ya. Hashing dengan penguadratan. Memadratkan dengan mengkuadratkan setiap digit pembentuk kunci lalu semua hasilnya dijumlahkan. Nah, misalnya ini dikuadratkan jadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 0 kuadrat plus 9 kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, ini dijumlahkan jadi berapa? 104. Nah, inilah alamat terbaru ya. Kemudian dengan konversi radik. Nah, dalam konversi radik kunci dianggap sebagai base selain 10 yang kemudian dikonversi ke dalam base 10 atau desimal. Misal kunci 5678 dalam base 13 akan menghasilkan 12098. Diperoleh dari kunci ini ya. Jadi yang 5 dikali 13 pangkat 3. Jadi karena ini berapa digit 1, 2, 3, 4, ini kuadratnya dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Ini dari sini 3, ini 2, ini 1, ini 0. Nah, dari hasil pengkuadratan ini, pangkat ini ya, kemudian dihitung masing-masing, setelah itu dijumlahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini apa itu tabel radiknya, desimal itu R10, ininya pangkatnya ya. Angkanya himpunan digitnya jadi mulai 0 sampai 9. Nah, biner 0 dan 1. Oktal itu 0 sampai 7. Nah, hexadesimal 0 sampai 16. Tapi dalam ini sampai 9 terus ganti ABCD EF ya, gitu ya. Nah, ini ada tugas nanti tolong dikerjakan. Ini dari kode ini tolong dikerjakan ya. Ini kerjakan fungsi hashingnya pakai ini. Kamut N, kamut P, pemotongan, lipatan, pergeseran, pengkuadratan ya. Kemudian konversi radik base 13. Ini buat menjadi yang ini ya, yang ini menjadi 2 digit ya, yang ini. Yang pemotongan, lipatan, pergeseran ya, gitu ya. Oke, untuk materi hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.